mengulas berkaitan dengan wabah yang kita alami ini dalam perspektif Islam. Jelaskan. Kita sebagai momentum bagi kita sebagai umat Islam untuk meningkatkan keimanan kita untuk menghindari dari wabah ini, juga ikhtiar untuk mewaspadai penyakit yang kita alami ini, karena kita tahu bahwa virus corona ini tidak terlihat oleh kasat mata, dan kita sudah mengetahui sepertinya kita melihat seseorang itu baik dalam badannya atau kelihatan sehat, tapi mungkin saja termasuk OTG tanpa gejala. Oke, kita lanjutkan sekalian. Surat Al-Baqarah. Allahumma berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nampung bisyai'in wajib menamsamwa dan kami pasti akan menguji kamu. Kelaparan, pengurangan harta, jiwa, buah-buahan, kekurangan dan sampai kepada orang-orang yang sabar. Ini menjelaskan kita sebagai manusia tidak terlepas dari ujian. Terutama kita sebagai beriman tentunya akan diuji. Dan akan artinya Allah tidak sayang kepada kita. Justru dalam ayat ini akan melihat istilahnya mana yang emas, mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Di sini diarahkan dalam menghadapi ini kita harus dihadapi dengan kesabaran. Tentunya kesabaran ini dengan ikhtiar dan ikhtiar. Dan menjelaskan bahwa Allah akan melindungi bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai musibah. Insya Allah kita sebagai orang beriman kita akan terjaga dari berbagai musibah ini. Tentunya pasti dengan ikhtiar tersebut. Dalam ayat selanjutnya, Al-Anfal ayat 33. Tapi Allah tidak akan menghukum mereka. Selama engkau Muhammad berada di antara mereka, beradalah di antara orang-orang beriman, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Jadi jelas dalam ayat ini kita diberikan peringatan, ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai azab bagi orang yang beriman.
Sebagai tindakan pencegahan, Rasulullah pun memerintahkan untuk tidak mendekati dengan penderitanya. Konsep karantina itu sudah diterapkan oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian masukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Dalam menghadapi wabah penyakit, Nabi Muhammad SAW memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian. Jadi konsep-konsep Islam ini sudah terlebih dahulu mengantisipasi adanya wabah tersebut. Kita masuk, anak sekalian, apa sih dampaknya terhadap pembelajaran di sekolah? Kita mungkin sudah berapa bulan tidak melakukan pembelajaran yang normal, yang ideal. Seperti biasanya, belajar tatap muka, berhadapan, bersilaturahmi, interaksi dengan guru, dengan teman-teman, tentunya semuanya sangat merindukan itu. Kita tahu dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan itu sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat dan bangsa. Untuk itu, tidaklah mungkin dalam keadaan belajar yang tidak ideal ini, tujuan pendidikan nasional ini tercapai dengan maksimal. Berapa bulan pun kita sudah belajar sedemikian rupa dengan jarak jauh. Agar mengurangi angka penyebaran, akhirnya belajar itu dilaksanakan dengan sistem online, sistem jarak jauh berjaring. Ini sangat melelahkan bagi kita tentunya, ya. Dan tentunya kemaksimalan dalam pembelajaran pun kalian akan dirasakan. Dan dalam belajar jarak jauh yang selama kita belajar di rumah secara online, tidak dapat dihindari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pun ini menjadi andalan kita, andalan praktisi pendidikan, termasuk guru-guru. Kami pun ya mencoba mencari informasi-informasi, ya formula-formula dalam pembelajaran. Ada yang menggunakan aplikasi Google Meet, aplikasi Zoom yang sekarang kita laksanakan, ada juga yang menggunakan Google Classroom, e-learning, YouTube, televisi, dan atau WA juga. Itu sudah kalian laksanakan. Yang pada waktu tatap muka kita belum pernah mengenal tentang aplikasi ataupun aplikasi online yang kita laksanakan. Ini mungkin menjadi cerminan bagi kita. Ternyata pendidikan itu tidak terlepas dari teknologi. Kita ternyata sangat membutuhkan teknologi ini. Walaupun memang
kalau dilaksanakan secara jarak jauh, ya mungkin kualitas dari pendidikan ini memang kurang maksimal. Namun, ya kami praktisi pendidikan mungkin meminimalisir ya bahwa pendidikan ini, belajar ini tidak vakum. Jangan sampai dengan alasan corona ini atau musibah ini pembelajaran pasif dan tidak dilaksanakan. Ini sangat membahayakan. Bahkan pakar pun mengatakan kalau seandainya ini akan lebih bahaya daripada kehancuran ekonomi. Kalau kehancuran dari sumber daya manusianya itu sendiri, ataupun sepertinya generasi mudanya itu sudah tidak mengenal pendidikan, ini sangat membahayakan daripada kehancuran ekonomi. Karena otomatis sumber daya manusia itu sangat penting untuk mengembangkan kemajuan bangsa dan negara, termasuk ekonomi juga. Apalagi kalau seandainya dalam hal keagamaan, ini yang harus diperhatikan. Islam tidak melarang, Islam tidak menafikan bahwa kemajuan zaman ini Islam tidak tertinggal, bahwa Islam itu akan siap untuk menghadapi kemajuan zaman sampai akhir zaman. Nah, anak-anakku sekalian, pasti selama kita belajar jarak jauh sangat terasa sekali kendala-kendala yang dirasakan oleh kalian. Termasuk kami juga sebagai praktisi pendidikan sangat merasakan sekali. Apa saja sih kendala-kendala yang kita rasakan? Maaf. Yang pertama, mengurangi esensi pembelajaran tatap muka. Apa sih esensinya? Esensinya yaitu interaksi antara guru dan siswa. Kejelasan dalam menerima materi. Yang keduanya, setuju sekali pasti kalian jaringan internet pada daerah yang tidak mendukung, apalagi ya kalau seandainya di daerah-daerah yang ya tidak memungkinkan untuk jaringan internet. Yang ketiganya, nah ini ya keterbatasan kuota ya, walaupun sepertinya ya sekarang alhamdulillah ada subsidi dari pemerintah, tapi tentunya itu pun kalau seandainya dipakai untuk pembelajaran pastilah tidak memadai. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi keseriusan kalian dalam menuntut ilmu. Yang keempatnya, tidak semuanya memiliki handphone. Ya mungkin sebagian yang berada mungkin bisa, tapi banyak sekali kalau sepertinya di daerah-daerah yang tertentu pasti ada yang masih banyak yang tidak memiliki handphone, apalagi handphone yang berskala Android saat ini. Yang kelimanya, kejenuhan dari pembelajaran itu sendiri, monoton. Kadang-kadang ya kami pun praktisi mencari formula untuk belajar itu ya mungkin mohon maaf sekali ya. Mungkin keterbatasan untuk ya menggali informasi ataupun ya keterbatasan sama sih untuk konteks. Jadi ya pasti monoton. Kontrol keberlangsungan pembelajaran tidak efektif.
kalaupun belajar terus berlangsung, tapi kan ya kita jarak jauh tidak tahu sejauh mana kalian mengikuti pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, keterbatasan komunikasi secara langsung jelas ya. Untuk itu kadang-kadang kami disiasati untuk ya beberapa berkala untuk hadir di sekolah, itu pun dibatasi. Keberhasilan pembelajaran jadi tidak maksimal. Nah itu anak sekalian. Nah ini yang diharapkan tatap muka. Kapan ya kita akan melaksanakan tatap muka? Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperbolehkan bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk mengadakan belajar tatap muka. Itu pun pada dua syarat. Yang pertama, syaratnya zona yang memungkinkan bisa belajar. Zona hijau, zona kuning itu mungkin masih bisa diperbolehkan. Kalau untuk selanjutnya orange atau apalagi kalau sepertinya sampai hitam ya, itu mungkin dipertimbangkan untuk tidak belajar. Kita pun masih simpang siur untuk belajar ini, apakah kita akan mengadakan belajar tatap muka atau belum, bagaimana nanti keputusan yang selanjutnya. Mudah-mudahan saja yang kita harapkan kita bisa belajar secara normal. Yang keduanya, harus ada protokol kesehatan belajar tatap muka. Yang pertama, ruang kelas. Ya, ruang kelas harus steril. Terus pembatasan dari warga kelas pun itu hanya 50%. Ya. Apalagi kalau sepertinya untuk PAUD dan yang itu mungkin lebih kurang di sana. Yang keduanya waktu belajar. Waktu belajar pun itu harus dibatasi. Tidak seperti biasanya sampai sore, mungkin sampai jam 12 itu sudah beres. Jadi waktunya dibagi dua. Jadi sistemnya sistem shift. Ada yang di kelas, ada yang di rumah. Perilaku wajib ini harus dilaksanakan ya, 3M ini. Pasti udah kenal 3M ya. Mencuci tangan, pakai masker, terus menjaga jarak. Itu tentunya harus dilaksanakan kalau seandainya kita mengadakan pembelajaran tatap muka. Kondisi medis, nah, medis ini warga kelasnya, guru-gurunya, ini harus juga sudah keadaan sehat. Ya, kita tahu nanti kalau sepertinya kita melakukan tatap muka, kita tentunya harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, ini tidak berkerumun. Untuk itu ada kegiatan yang tidak diperbolehkan, ya, seperti adanya kantin itu tidak diperbolehkan. Terus ekstrakurikuler pun itu tidak diperbolehkan. Dari semuanya ini
anakku sekalian, ada hikmah, walaupun sepertinya banyak kendala, tapi ada hikmahnya juga. Ya. Apa hikmahnya? Yang pertama, dapat mempermudah para orang tua untuk memonitoring. Ya. Kalau sepertinya orang tuanya peduli, ya pasti mungkin ya memonitor bagaimana anak-anaknya dalam belajar. Yang keduanya, menuntut kreativitas baik dari tenaga pendidikan dan peserta pendidikan. Seperti tadi, mencari formula-formula dalam pembelajaran supaya pembelajaran ini efektif walaupun dilaksanakan jarak jauh. Yang ketiganya, sadar akan pentingnya kesehatan. Keempatnya, bersyukur atas nikmat Allah, tentunya kesehatan kita pasti terjaga. Yang keempatnya, momentum meningkatkan keimanan. Demikianlah untuk sekalian apa yang saya sampaikan, Bapak sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, keterbatasan saya dalam menyampaikannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri Bapak Nur Yusuf, SPDI, telah memaparkan materinya dengan begitu gamblang, jelas, yang hebat. Semoga ada manfaatnya buat para pendengar semuanya. Untuk itu kita masuk ke sesi yang kedua. Sesi kedua yaitu tanda tanya. Ya. Nanti silakan untuk sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya kembalikan dulu ke host. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Beni Kurniawan yang telah memandu pembahasan materi yang dikemukakan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Nur Yusuf, SPDI, di mana tadi kita telah mendengar pemaparan beliau mengenai COVID-19, terutama dilihat dari perspektif Islam. Jadi mungkin kalau bisa menyimpulkan tadi sebetulnya bahwa di balik musibah itu ternyata selalu ada hikmah intinya. Ya, jadi intinya balik musibah biasanya ada hikmah. Ya, jadi tidak buruk semuanya. Katanya COVID ini merugikan, tapi ternyata juga ada manfaat yang besar katanya untuk bumi, ya. Ketika biasanya orang berbondong-bondong dengan polusi, ternyata ketika COVID ini jadi segar udara. Oke, pada audiens sekalian, pada partisipan yang ingin bertanya, silakan seperti biasa tulis pertanyaannya di chat box dengan menulis nama dan kelas. Silakan. Ataupun yang ada di sini, karena itu yang terakhir, silakan kepada yang hadir, Haikal, kemudian juga Zainal, silakan, Wulan, ataupun Zaki, Iki, silakan bertanya. Ataupun yang di rumah, silakan untuk bertanya. Oke, sudah ada pertanyaan yang pertama. Silakan kepada moderator untuk mensosialisasikannya. Pertanyaan pertama dari Zaki Koswara, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan yang lain untuk
menulis di chat box karena ini terakhir kita session tanya jawab. Kita waktunya hanya 8 menit ya untuk sesi tanya jawab. Kemudian kita close, tutup acara ini. Oke, silakan Pak Beni untuk memandu kembali acara ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada host. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang mungkin nanti insya Allah oleh pemateri akan dijawab. Pertanyaan yang masuk yang pertama itu dari Jaki Koswara, kelas 11 IP 1. Pertanyaannya adalah apakah virus corona ini merupakan azab, ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin nanti yang lebih jelasnya akan dijawab, akan dipaparkan oleh pemateri kita, Bapak Nur Yusuf, SPDI. Untuk itu silahkan, mungkin satu aja dulu karena tidak ada yang bertanya lagi, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Dengan waktu yang sudah disediakan oleh host tadi sudah disebutkan yaitu sekitar 8 menitan. Untuk itu silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Jaki Koswara kelas 11 PS1. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Oh iya. Oh mohon maaf, Jaki. Oke, saya akan ulas. Ya. Pertanyaannya, apakah virus corona ini merupakan azab, ujian, atau musibah? Kita tempatnya di mana? Apakah kita sebagai orang beriman ataupun orang yang tidak beriman? Kalau seperti pada orang beriman, Allah menjelaskan, berfirman, menyampaikan bahwa dalam surat Al-Ankabut ya ayat 2, hasiban nasu ayyatraku ayakulu amana bahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan membiarkan dirinya untuk mengucapkan, mengikrarkan beriman, sebelum diuji. Nah, untuk musibah yang diberikan kepada orang yang beriman itu namanya ujian. Ujian untuk mengukur sejauh mana kualitas keimanan kita. Kalau sepertinya musibah itu turun kepada manusia yang zalim, tentunya itu sebagai azab. Itu pertanyaan Bapak untuk Zaki. Semoga tidak puas. Silakan, udah. Ada lagi yang bertanya?
Baik. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Jaki Koswara kelas 11 IPS 1. Mudah-mudahan jawaban dari pemateri atau narasumber ada sedikit banyaknya cerahan. Apakah ini dengan adanya pandemi ini adalah azab, ujian atau musibah? Untuk sambil menunggu pertanyaan berikutnya dari para partisipan, karena memang waktu masih ada, tapi sepertinya waktu kita sudah habis ya. Untuk itu ya, kita tutup ya, dan beri pos kepada pemateri yang sudah memaparkan tentang tips dan trik belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah disajikan dari mulai hari pertama dari tanggal 5 Desember hari Sabtu sampai dengan hari ini, hari Minggu tanggal 6 Desember, ada beberapa materi, 4 sampai 5 materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya buat para partisipan semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas, terhindar dari yang namanya virus atau COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakit, terutama virus ini dari muka bumi Indonesia, bahkan dari dunia khususnya umumnya. Dan mudah-mudahan kita segera mungkin bisa khususnya buat kita sebagai pelajar, mudah-mudahan kita secepatnya bisa belajar dengan tatap muka. Karena memang dengan cara daring seperti ini bukan hanya kalian saja sebagai siswa, ya, kami juga mungkin sebagai pengajar itu memang sudah terlalu lama, sudah bosan dengan cara seperti ini, dengan daring atau dengan cara online seperti ini. Itu kita tidak ada interaksi dengan antara siswa dengan pengajarnya atau dengan gurunya, bahkan ya siswa dengan gurunya itu hanya tahu namanya saja, tidak tahu mana wajahnya seperti apa, gitu kan. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat ujian atau penyakit ya yang sedang melanda seluruh dunia ini khususnya untuk Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya virus COVID-19 ini. Itu terima kasih ya. Untuk itu kami sebelum menutup acara pada hari ini, mungkin nanti saya kembalikan dulu ke pos. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi, ini beberapa detik lagi. Ya, Bapak biarkan akan ngeresal sendiri. Intinya selaku host dan moderator dan juga pemateri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partisipan semuanya dari awal sampai akhir yang mengikuti acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan diklat virtual ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mengelola acara tersebut ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya juga dari pemateri-pemateri yang dibahas. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah.